Ya, selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Pada kesempatan ini saya cuma ingin berbagi pandangan saya ya tentang bagaimana kita ketika menghadapi para penghujat agama Islam ya, apa yang harus kita lakukan dan kira-kira apa langkah-langkah yang sebaiknya kita lakukan dan langkah-langkah apa yang sebaiknya kita hindari gitu ya. Benar ya. Sebagaimana yang saya bilang beberapa waktu lalu dalam siraman rohani Assalam ya, saya wanti-wanti anda para pemirsa dan khususnya diri saya sendiri, jangan pernah kita menjadi umat Islam tuh yang permisif, yang istilahnya ya kalau ada seperti yang argumennya mama saya tadi, yang saya dengar tadi ya, kalau ada yang menghujat kayak gitu ya nggak usah diladenin, tinggalin. Memang ada dalilnya. Kalau sudah ada penghujatan seperti itu ya lebih baik udah kita tinggalin gitu kan. Tetapi dengan kita meninggalin terus, apalagi tadi mama saya mengatakan apa, kan itu sudah ada pihak-pihak yang berwenang gitu kan, kayak Kementerian Agama, kayak polisi, para penegak hukum dan lain-lainnya lah. Akan tetapi kalau sekarang ini yang menjadi PR hukum di Indonesia ini adalah masalah ini apa? Ada pernyataan yang sangat mengganggu saya banget, yaitu no viral, no justice. Tidak viral, tidak ada keadilan. Nah ini hati-hati loh. Saya jujur terus terang keberatan dengan pernyataan itu. Tapi memang inilah yang terjadi di negara kita saat ini, pemirsa. Ya kan? Di negara kita sekarang ini yang terjadi adalah itu. No viral, no justice. Gitu. Tidak diviralkan, maka tidak ada keadilan. Saya terganggu dengan pernyataan itu. Jadi setiap kasus itu harus viral dulu, baru kemudian ditindaklanjuti. Termasuk kasus tentang penghujatan kepada Islam ini harus viral dulu, baru nanti ditindaklanjut. Seperti yang kasusnya Uti Watimena itu. Ketika viral, masuk TV, masuk ke TV One itu beritanya, dan begitu dilapor polis ditindaklanjuti. Nah, haruskah seperti itu? Kalau saya katakan enggak. Itulah makanya kenapa para pembela-pembela Islam yang aktif membela agama Islam dari penghujatan terhadap agama Islam di media sosial ini, lalu kemudian membentuk komunitas-komunitasnya. Contoh seperti API, Apologet Islam Indonesia. Lalu kemudian Islam Bersatu, IB. Lalu kemudian ada Debater Muslim Indonesia. Ada apa? Modal Congor Get Out dan lain-lainnya itu. Itu mereka semua tuh bersatu gitu loh. Makanya ketika agama Islam ini dihujat, percayalah umat Islam itu akan ada reaksi. Nah, kita jangan terlalu permisif dalam menghadapi hal itu. Makanya saya wanti-wanti, kita jangan jadi umat Islam yang permisif gitu loh. Ya permisif misalkan ya kalau untuk masalah perbaikan umat, masalah pembinaan umat Islam, masalah
pendidikan atau dakwah gitu kan, mengajak umat Islam untuk berislam secara kafah gitu ya. Contohnya itu bukan wewenang kita lah, bukan ranah kita lah. Itu wewenang atau tugasnya para ulama, tugasnya para ustadz, para kiai, para habaib gitu kan, para alim ulama lah, itu intinya. Nah, karena mental permisif itulah yang membuat kenapa hujatan terhadap Islam di Indonesia ini makin kesini makin kenceng gitu. Apalagi para penghujat ini dia pintar berdalih. Saya kutip kata Ustadz Felix Xiao ya, kalau orang pintar itu dia berdalil, tapi kalau orang bodoh dia berdalih. Nah, dalih dari para penghujat ini banyak gitu loh. Kalau kita tidak permisif gitu ya, pasti akan lebih banyak lagi orang-orang Islam yang akan turun membela agama Allah ini dari para penghujat. Tapi karena masih banyak umat Islam Indonesia yang sangat permisif ya dalam perkara pembelaan terhadap agama Allah ini, ya makanya jadi penghujatan kepada Islam itu makin lama makin gede di Indonesia. Karena dibiarkan para penghujat itu dikasih ruang, dikasih napas, dikasih ruang gerak. Kenapa? Karena permisifnya sebagian besar umat Islam Indonesia terhadap perkara ini. Karena umat Islam Indonesia banyak yang, mohon maaf ya, kadang-kadang mereka sikapnya itu dalam pandangan saya, maaf, agak menjijikkan. Mereka selalu berdalih dengan menggunakan narasi seperti ini. Maaf, saya terpaksa harus buka-bukaan di sini. Narasi yang paling sering dikeluarkan adalah, ya jangankan kita mikirin umat Pak, jangankan kita mikirin agama kita Pak, kita mikirin hidup aja udah susah gitu, udah pusing Pak mikirin hidup, apalagi mikirin agama, apalagi mikirin negara. Apalagi mikirin agama, apalagi mikirin negara gitu. Alhamdulillah baik orangnya. Apalagi mikirin agama, apalagi mikirin negara gitu. Orang mikir hidup aja tuh udah capek. Nah, ini yang terjadi di negara kita sekarang. Ya, krisis multidimensi ini disebabkan karena permisifnya mayoritas orang-orang di Indonesia dan pasifnya orang-orang mayoritas di Indonesia ini untuk bersuara. Mereka takut bersuara ketika concern dengan kondisi negara ini, karena mereka pasti akan takut nanti diancam, takut nanti dipersekusi, takut nanti diintimidasi, diancam akan dipolisikan, ya, takut nanti dilapor polisi dan lain-lain sebagainya. Nanti takut digebuk. Akibatnya orang tuh jadi takut untuk bersuara. Makanya sekarang demokrasi di Indonesia ini turun kualitas, turun gitu loh. Kalau nggak itu paling disensor gitu loh, dibatasi gitu. Contoh tadi saya agak tersinggung dengan teman saya orang PDIP, sesama pendukung Ganjar Mahfud tapi Akang Adam namanya, dengan mengatakan, ada yang mengapresiasi, memuji saya gitu, kata-kata saya, bahasa saya tertata gitu ya. Dia pintar dan sebagainya. Kang Adam bilang, ya tapi offside mulu lah. Saya langsung hantam dia dengan katakan, loh memangnya kenapa, suka-suka gue dong, free speech matters dude, gitu loh. Masalah offside atau enggak itu kan penilaiannya Kang Adam.
Gitu. Kenapa? Karena Kang Adam ini orang politik, orang dalam. Orangnya PDI Perjuangan. Nah, beda dengan saya. Kalau saya ini orang jalanan, saya independen. Saya ini politisi independen. Jadi bebas saya mau ngomong ini, ngomong itu. Ditafsirkan offside, I don't give a fuck. Inilah saya, gitu loh. Inilah saya. Karena saya nggak mau menjadi orang yang permisif gitu loh. Ketika saya mengadres sesuatu yang berkaitan dengan negara ini, dengan politik, dengan Islam, saya nggak pantang buat saya untuk bersilat lidah, apalagi sampai bereufemisme. Nggak mau saya. Makanya pantang buat saya untuk bereufemisme, apalagi bersilat lidah. Pantang buat saya. Makanya saya bicara apa adanya, bukan ada apanya, gitu loh. Pantang buat saya untuk yang namanya bereufemisme. Atau buat yang nggak ngerti, oke, saya artikan. Euphemism atau eufemisme itu adalah membaguskan hal yang memang aslinya itu jelek. Nah, sebagai contoh gini, ya, kita konteksnya kan lagi bicara tentang penghujatan kepada Islam, ya. Ada orang bereufemisme dengan mengatakan apa? Oh ya, penghujatan kepada Islam itu memang udah ada dari dulu, ya. Cuma kalau kita balas hujatan mereka pun juga nggak ada gunanya, malah kita sama dengan penghujat Islam itu. Itu namanya euphemism. Jujur saya nggak suka dengan narasi seperti itu. With all due respect, gitu loh. With all due respect, saya gak suka dengan narasi euphemistic, ya. Euphemistic seperti demikian. Jujur saya sangat-sangat gak suka dengan narasi-narasi seperti itu. Itu namanya narasi pembenaran terhadap penghujatan kepada Islam. Padahal saya sudah wanti-wanti, ya, saya sudah wanti-wanti. You menghujat Islam, maka hidupmu gak akan selamat, gitu. Hidupmu gak akan tenang, hidupmu gak akan berkah, gitu. Hidup Anda gak bakal selamat, hidup Anda gak bakal berkah, dan hidup Anda gak bakal tenang. Karena you melakukan penghujatan kepada agama yang divalidasi langsung dan agama yang diajarkan langsung oleh Allah dan agama yang dibenarkan langsung oleh Allah. Innad dina indallahil Islam. Itu fakta dalam Quran surah Ali Imran ayat 19. Nah, kita kaji asbabun nuzulnya aja dari innad dina indallahil Islam itu. Dan kita kaji juga asbabun nuzul dari ayat akhir yang paling sering kita dengar ketika khutbah Jumat, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kita kaji, kita renung asbabun nuzulnya apa, lalu kita sampaikan sesuai dengan kadar keilmuan, kelebihan dan kekurangan yang kita punya. Jadi ketika kita menghadapi kalangan penghujat Islam ini, kita sebaiknya jangan main hakim sendiri. Jangan main hakim sendiri, jangan gegabah juga. Tapi kita berusaha untuk melakukan yang namanya tabayyun, klarifikasi. Ini maksud pernyataan kamu nih, maksud pernyataan Anda ini apa gitu loh. Lalu kita jelaskan apa yang sebenarnya tentang Islam. Lalu kita jelaskan bahwa Islam itu tidak seperti apa yang dituduhkan.
Biasanya orang-orang yang menghujat Islam itu karena ketidaktahuan. Biasanya karena ketidaktahuan dan karena mungkin kebencian kali ya. Kebencian karena melihat hanya dari permukaan, hanya dari surface. Oh ternyata ini ya Islam ajaran terorisme karena aksi bom gitu kan, dan yang terakhir bom di gereja gitu kan. Dan orang mungkin melihatnya dari situ, contoh kasusnya. Bisa jadi mungkin karena orang menganggap wah Islam ini agama yang melarang orang di luar Islam tuh beribadah gitu kan. Ya, rumah jadi persekutuan doa untuk kebaktian gitu kan, tidak boleh, malah dibubarin gitu kan. Tidak boleh dibubarin gitu kan. Lalu gereja dibatasi gitu kan dan lain-lain. Itu karena orang hanya melihat dari permukaan, tapi dia tidak tahu Islam yang sebenarnya itu tidak seperti yang dituduhkan. Nah, ini tugas kita, terutama tugas orang-orang yang sudah mengenal, dan khususnya lagi yang mengenal lebih dekat Islam itu apa. Kalau orang sudah kenal dekat dengan Islam itu apa, gak bakal keseleo lidah ketika menjelaskan Islam yang sebenarnya itu kayak gimana sih. Yang jelas tidak seperti apa yang dituduhkan. Tetapi kalau sudah kita jelaskan, kita beritahu, bahkan sudah kita kasihkan teguran gitu ya, kita sudah berikan nasihat, jangan buat lagi gitu kan, tapi ternyata orangnya masih bandel, masih nakal gitu ya. Nah baru kita bawa ke ranah hukum. Karena Indonesia ini adalah negara hukum, Rechtsstaat ya, bukan Marktstaat gitu loh. Jadi tidak boleh kita main hakim sendiri, enggak. Dan teman-teman pun juga sabar gitu, harus bersabar, karena memang proses hukum di Indonesia ini ya seperti itulah. Saya nggak bisa bicara terlalu banyak, tapi percaya pasti diproses dan akan cepat kok, asal barang buktinya komplit, lengkap ya, saksi-saksinya juga memberikan kesaksian yang valid ya. Saksi ahli pun juga bisa memberikan keterangan yang valid gitu ya, dan bisa membeberkan di fakta-fakta persidangan nanti ketika sudah P21 itu kasusnya, pasti akan dipanggil saksi ahli, saksi fakta, semua akan dipanggil dan akan dimintai keterangan oleh majelis hakim dalam persidangan itu. Itu kalau sudah memang di dalam upaya restoratif justice ya, bahasa Inggrisnya, sudah dilakukan, upaya persuasif itu sudah dilakukan, tetapi gak mempan, nah baru kita lakukan langkah hukum. Itu cara menghadapi penghujat Islam gitu. Jadi kita hendaknya juga jangan barbar juga. Walaupun pasti kita marah, kita tersinggung, kita pasti akan meledak banget nih melihat ketika agama Islam itu dihina, dihujat, pasti marah, pasti. Tetapi ketika kita menyikapinya juga jangan gegabah, jangan berbuat sesuatu yang melanggar hukum juga. Intinya ini nasihat dari guru saya almarhum Profesor Kiai Haji Ali Mustafa Yaqub ya, Imam Besar Masjid Istiqlal periode 2005 sampai dengan 2015 ya. Nasihat beliau begini: ketika kita hendak memberantas yang namanya kemungkaran, amar ma'ruf nahi mungkar ya, menegakkan kebaikan dan memberantas kemungkaran, kita jangan buat kemungkaran yang baru gitu. Itu nasihat dari almarhum yang masih saya ingat sampai sekarang. Jadi ketika teman-teman sudah ada yang sudah memproses hukum, ya sabar aja, pasti akan diproses dan pasti akan ya fair and square lah nanti prosesnya ya, terhadap penghujat Islam itu. Jadi jangan khawatir, jangan terlalu risau juga, tapi juga teman-teman saya minta tolong jangan juga terlalu permisif.
udahlah biarin aja lah mereka menghujat Islam tuh, kan ada pihak yang lebih berwenang, pihak yang berwajib apa itu segala macam gitu kan. Nggak boleh seperti itu juga, itu udah salah. Nggak boleh seperti itu. Tetap kita harus bersikap. Kalau agama kita, di agama Islam ini dihujat, dicaci maki, dipelintir, difitnah, tetap kita harus ada sikap juga. Nggak boleh kita main asal ini aja. Tapi ingat sekali lagi, ketika kita hendak berbuat ma'ruf, memberantas kemungkaran, jangan kita buat kemungkaran yang baru. Ibaratnya kalau ini jangan main hakim sendirilah, ya kita koordinasi dengan saudara-saudari kita yang lebih berfasih ya, berkompeten di bidang hukum, dan juga berkompeten dan fasih di bidang keislaman gitu ya, bil khusus mungkin ahlun nas ya, ahli teks ya, jadi ahli dalil lah intinya, yang alim-alim. Tetap kita koordinasi. Jadi jangan kita main hakim sendiri, itu enggak boleh. Itu namanya kita membuat kemungkaran yang baru, enggak boleh hukumnya. Jadi tetap kita harus ada di dalam koridor yang benar. Ikuti apa yang sudah menjadi koridor hukum, aturan hukum khususnya di Indonesia ini. Insya Allah kalau kitanya sabar, kitanya santai, kitanya sabar, sembari kita terus berjihad memberantas para penghujat ini, insya Allah makin kesini penghujat Islam itu akan hilang, dan mudah-mudahan akan makin banyak lagi orang-orang yang datang ke Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.